Kita akan mulai acara Natal keluarga di rumah ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersekutu di rumah ini melaksanakan ibadah Natal keluarga, memperingati dan mensyukuri kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Selamat Hari Natal untuk kita berdua. Selamat Hari Natal. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Dia hadir di tengah-tengah keluarga kita. Maka layaklah kita menyaksikan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Marilah kita berhimpun dan sujud menyembahnya, bernyanyi dan memuliakan namanya. Buku ND nomor 57 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, begitu besar kasih-Mu bagi kami sehingga Engkau rela lahir di kandang domba yang hina, supaya kami beroleh keselamatan. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mensyukuri kasih-Mu yang Engkau nyatakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah keluarga kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga kami dimampukan hidup saling mengasihi dan saling menyayangi sebagai keluarga di hadapan-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 45.
bagi kelahiran juru selamat dunia. Lukas 2 ayat 1-15. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kita bernyanyi dari buku Enden 605 ayat 1 dan 3. Saudara-saudaraku, semua keluarga yang terkasih, kita berdua di sini ada banyak peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Ada sukacita, duka cita, ada keberuntungan, kerugian, ada saatnya sehat, sakit, ada keberhasilan, kegagalan. Namun semuanya bisa kita lalui bersama karena Yesus yang menguatkan kita. Sehingga hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal di keluarga kita. Terpujilah Tuhan, hanya karena kemurahan dan anugerahnya kita dilayakkan menerima belas kasih-Nya yang besar. Setiap kali kita merayakan Natal, kita selalu diingatkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah terjadi di bumi dan di keluarga kita. Terpujilah Allah yang telah mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dimampukan untuk selalu menghadirkan damai sejahtera Allah di keluarga ini. Kiranya damai sejahtera Allah selalu diam di rumah ini. Marilah kita selalu menerima satu dengan yang lain sebagaimana Kristus telah menerima kita. Marilah kita menyalakan lilin Natal sebagai gambaran supaya terang Kristus selalu kita nyalakan dalam keluarga kita ini, sehingga kita dimampukan untuk membawa terang itu kemanapun kita pergi.
Kita menyanyikan Sonang ni Borngin Nai. Kita bernyanyi. Nomor 8. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan Natal, Lukas 2 ayat 14. Mari kita sama-sama membaca. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan Natal keluarga bagi kita diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Kalimat ini merupakan nyanyian malaikat Tuhan, dan bala tentara surga pada saat itu mendatangi para gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka di padang. Malaikat itu menyampaikan kabar baik
Kabar sukacita kepada para gembala yaitu tentang kelahiran Juru Selamat, Mesias, Tuhan di kota Daud. Para gembala adalah kumpulan orang yang pertama diberitahu tentang berita kelahiran Yesus di Betlehem. Bahkan malaikat itu memberitahu tanda kelahiran Yesus itu di bedung dan terbaring di dalam palungan. Mengapa para gembala? Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, tetapi selalu terjaga di malam hari. Di saat orang lain sedang tidur nyenyak, mereka selalu siap siaga menjaga kawanan dombanya. Nampaknya Allah memang memberitakan kabar sukacita itu kepada orang yang siap siaga seperti para gembala. Dan para gembala itu segera bergegas ke Betlehem menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi Yesus. Mereka adalah orang pertama saksi dari kelahiran Yesus, sehingga mereka memberitakan kepada orang banyak tentang kelahiran Yesus. Lalu mereka kembali ke padang sambil memuji dan memuliakan Allah karena semua yang mereka dengar dan lihat. Lukas 2 ayat 17-20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyian para malaikat dan bala tentara surga ini merupakan respon surgawi atas kelahiran Yesus di dunia. Kelahiran Yesus menjadi tanda kemuliaan Tuhan, bahwa Allah yang berada di tempat maha tinggi rela turun ke bumi, bahkan ke level yang paling rendah menurut manusia. Karena ia dilahirkan sebagai manusia di tempat yang hina dan diletakkan di palungan, yaitu tempat makanan ternak, bukan di istana raja. Allah yang maha mulia datang ke dunia untuk mendekatkan dirinya kepada umatnya yang tercemar, berdosa, teraniaya, terhina. Allah yang maha mulia yang mau merasakan pedih dan perihnya kehidupan di dunia ini. Allah yang solider terhadap pergumulan para gembala dan orang banyak yang memiliki kerinduan dan pengharapan akan keselamatan. Dia Allah yang maha mulia yang mengalami penghinaan, penyaliban dan mati serta bangkit agar umatnya tidak mengalami kematian yang kekal. Peristiwa itu menjadi perenungan bagi kita bahwa kemuliaan Tuhan itu mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapannya, menerima Tuhan sebagai Mesias, Juru Selamat kita, dan meluburkan diri di dalam kasih dan damai yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini. Kelahiran Yesus merupakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan membawa damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya yang begitu besar memberikan kepada kita Yesus Sang Pendamai. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga setiap orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat akan mengalami damai sejahtera di bumi. Itu sebabnya dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya orang yang berkenan kepada Yesus saja yang dapat mengalami damai sejahtera itu. Mari kita terima Yesus Juru Selamat kita, Sang Pendamai di keluarga kita, supaya kita selalu merasakan damai sejahtera Allah, agar kita dimampukan untuk merendahkan hati satu dengan yang lain, saling menerima kelebihan dan kekurangan kita sebagai anggota keluarga, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, agar kita selalu bersedia melebur di dalam kerendahan hati Yesus. Dengan demikian, rumah kita, keluarga kita akan selalu menghadirkan damai sejahtera. Bahkan kemanapun kita pergi akan selalu menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat Natal. Damai Natal kiranya menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk Natal keluarga yang boleh kami laksanakan di rumah kami ini, di keluarga T. Banjarnahor, Pendeta Boru Sinuran. Tuhan, kami bersyukur karena kami Engkau izinkan untuk memuji Engkau, karena Engkau hadir lahir untuk sebagai Juru Selamat kami di hati pikiran kami dan untuk orang-orang sekeliling kami dan bahkan untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar-Mu yang Engkau berikan kepada kami, yang menunjukkan kasih-Mu bagi kami, dan Engkau mengajarkan kami untuk solider untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami Tuhan di rumah ini dapat membawa kasih kemanapun kami berada, dan rumah ini penuh dengan damai sejahtera.
Ya Tuhan, kami tidak bersama dengan orang tua kami yang ada di rantau perapat atau di Siantar, atau keluarga kami yang lainnya. Kiranya Engkau Tuhan yang tetap mengingatkan kami untuk saling mendoakan, saling mengasihi, menerima kelebihan dan kekurangan, supaya kami menunjukkan solider kepada sesama kami Tuhan, kepada keluarga kami, dan keluarga kami kepada orang-orang di sekitarnya. Berikan kami kesehatan dan panjang umur, supaya kami dapat menikmati Natal ini tanggal 25-26 Desember, dan kami dapat melayani. Berkati setiap para hamba Tuhan yang melayani pada esok hari tanggal 25-26, dan juga mengakhiri tahun ini tanggal 31 tanggal 1. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para hamba-Mu dan memberikan apa yang perlu untuk keluarga-keluarga yang Engkau berkati dan utus menjadi pelayan di gereja-Mu. Ya Tuhan, jemaat yang kami layani juga secara khusus AKBP Cibubur, tetap Engkau berikan kesehatan kepada mereka, begitu juga ke semua para ladu. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor Gwende nomor 62. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Kami mengucapkan Selamat hari Natal Natal untuk kita semua. Tuhan Shalom, memberkati. Tuhan memberkati.